Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Bertemu kembali dengan saya, Bu Nurul Hidayah. Kita akan kembali belajar di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita akan belajar pada kesempatan kali ini yaitu adalah tentang berwudu. Coba anak-anak perhatikan pada gambar tersebut. Anak-anak tahu apa yang sedang mereka lakukan? Betul, mereka sedang melaksanakan berwudu. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu apa itu berwudu? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu sih berwudu. Wudu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil contohnya adalah ketika kita buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan hilang akal. Berwudu wajib dilakukan sebelum mengerjakan sholat. Berwudu harus dilakukan dengan tertib dan benar, sesuai yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jika berwudu dengan benar, kita akan mendapatkan pahala. Berwudu dengan benar akan menyehatkan badan kita. Anggota badan yang dibasuhi air wudu akan bersinar kelak di hari akhir. Oke anak-anak, tadi kalian sudah tahu apa itu berwudu. Sekarang kalian harus tahu kapan waktu wudu itu dilakukan. Nah, kapan itu kita harus berwudu? Apakah hanya sebelum sholat saja? Jawabannya tidak. Berwudu itu tidak hanya dilakukan sebelum sholat saja, tetapi juga dilakukan untuk hal lainnya. Kapan kita berwudu? Yaitu yang pertama, sebelum sholat wajib, kita harus berwudu. Kedua, sebelum membaca Al-Quran, kita juga wajib berwudu. Ketiga, sebelum masuk masjid, dianjurkan untuk berwudu. Keempat, sebelum berziarah ke makam, dianjurkan pula untuk berwudu. Yang kelima, sebelum belajar, dianjurkan juga untuk berwudu. Dan yang keenam, sebelum tidur dianjurkan pula untuk kita berwudu. Apa sih macam-macam air untuk berwudu? Nah, air yang dipakai untuk berwudu ialah air yang harus suci dan mensucikan. Apa saja air suci mensucikan? Yaitu air hujan, air sungai, dan air laut. Air suci mensucikan yang lain yaitu air sumur, air terjun, ada air embun, dan juga air es atau salju. Syarat untuk melaksanakan wudhu adalah yang pertama, kita harus beragama Islam. Kedua, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, menggunakan air suci dan mensucikan. Keempat, mengetahui tata cara berwudu yang benar. Anak-anakku semua, ketika kita berwudu, kita harus mengetahui apa sih rukun wudu. Rukun wudu yaitu satu, ada niat berwudu. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Keempat, mengusap sebagian kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan keenam, berwudu secara tertib atau berurutan. Sunnah berwudu. Apa saja ya? Satu, berkumur-kumur. Kedua, membersihkan lubang hidung. Ketiga, mengusap seluruh kepala. Yang keempat, mengusap kedua telinga.
Yang kelima, membasuh atau mengusap anggota badan tersebut sebanyak 3 kali. Yang keenam, mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Yang ketujuh, posisi saat berwudu menghadap kiblat. Yang kedelapan, membersihkan setiap sela jari tangan dan jari kaki ketika dibasuh. Dan sembilan, membaca doa sesudah berwudu. Ketika kita sudah mengambil air wudhu, ada beberapa hal yang bisa membatalkan wudhu kita. Apa saja? Yang pertama, yaitu buang angin atau kentut. Yang kedua, buang air kecil atau buang air besar. Yang ketiga, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Yang keempat, tidak terbaring, pingsan, mabuk, atau gila. Yang kelima, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Anak-anak, marilah kita belajar tata cara berwudu dengan baik, benar, dan tertib. Supaya ketika nanti kita melaksanakan sholat kita menjadi sah dan nanti bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita belajar tentang bagaimana tata cara berwudu dengan baik dan benar dan tertib, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Bernyanyi bersama Bu Nurul. Judulnya, Ayo Berwudu. Kita mulai ya. Wudu, ayo berwudu. Ayo wudu bersama-sama. Kita berwudu supaya suci, supaya bersih sebelum sholat. Kita berwudu supaya suci, supaya bersih sebelum sholat. Kalau itu tadi adalah kita menyanyi lagu tentang berwudu. Sekarang Bu Nurul juga punya tepuk berwudu, yaitu tepuk wudu. Yuk kita tepuk bersama-sama. 1, 2, 3. Baca basmalah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Basuh tangan sampai ke siku, basuh rambut 2 telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Amin. Tentang tata cara berwudu, kalian bisa memperhatikan gambar berikut. Ada 8 tahapan ketika kita tertib dalam melaksanakan wudu. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, berwudu dimulai dengan membaca basmalah sambil membasuh telapak tangan sampai pergelangan. Langkah yang kedua, berkumur 3 kali, dilanjutkan dengan membersihkan lubang hidung. Urutan yang ketiga yaitu membasuh wajah atau muka sebanyak 3 kali. Jangan lupa sambil berniat wudhu. Bagaimana bunyi niat wudhu? Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Yang keempat, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali dengan mendahulukan tangan yang sebelah kanan terlebih dahulu. Kemudian yang kelima, mengusap sebagian atau seluruh kepala atau rambut sebanyak 3 kali. Urutan berikutnya yang keenam, mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali. Dimulai dari
Yang kaki kanan terlebih dahulu, baru yang sebelah kiri. Urutan yang terakhir yaitu wudhu diakhiri dengan membaca doa sambil menghadap kiblat. Bagaimana doa sesudah wudhu? Pasti kalian sudah hafal, bukan? Kita baca doa sesudah wudhu bersama-sama ya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anakku, tadi kita sudah belajar tentang berwudu. Dari mengetahui apa sih itu berwudu, syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu, dan juga hal-hal yang bisa membatalkan berwudu. Dan juga kita sudah belajar urutan berwudu secara tertib hingga selesai. Setelah belajar, kita pasti akan tahu apa sih hikmah dari berwudu. Hikmah dari berwudu yang pertama, kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita sudah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kita akan memperoleh cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa kita, meningkatkan derajat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bercahaya saat di hari kiamat. Dan ketujuh, menjaga kesehatan dan terhindar dari segala macam penyakit. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, anak-anakku yang soleh-solehah. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga anak-anak bisa melaksanakan wudhu sesuai yang sudah kalian pelajari hari ini. Semoga sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Sampai bertemu kembali di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.